Mari mendengarkan hati nurani. Di lubuk hatinya, manusia menemukan hukum yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri, melainkan harus ditaatinya. Sangat menyedihkan, memprihatinkan, dan membuat kita merasa geram. Bagaimana mungkin seorang anak yang usianya 19 tahun bisa tersenyum di depan kamera setelah membunuh ibunya sendiri dengan tusukan pisau di wajah dan leher ibunda yang melahirkannya. Inilah generasi ketika orang hanya diajarkan kecerdasan intelektual semata, tanpa kecerdasan emosional, tanpa kecerdasan spiritualitas. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk merasa, what do I feel? Orang menyebutnya EQ atau emotional quotient. Kecerdasan spiritualitas atau SQ atau spiritual quotient atau spiritual intelligence, itulah kemampuan untuk mendengar hati nurani dan faham siapa jati diri dan suara hati fitrah yang terdalam atau who am I. Kita terbiasa mengabaikan emosi, terbiasa mengabaikan hati nurani, sambil berkata bahwa emosi dan hati tidak berpikir, tapi ini yang berpikir. Dan inilah yang terjadi. Seorang anak membunuh ibunya, 151 kali tusukan, dan tersenyum di depan kamera. Bahwa tidak cukup mengajarkan anak-anak kita, generasi kita, hanya IQ, atau kecerdasan intelektual, atau nilai akademik. Yang itu sudah jelas, hanya berperan 10 hingga 20% saja keberhasilan. Tanpa adanya kecerdasan emosional, kemampuan merasa, tanpa adanya kecerdasan spiritual, kemampuan untuk mendengar nurani yang terdalam. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran besar. Ingat, mengajarkan orang tanpa hati nurani tidak mengajar sama sekali. Suara hati adalah inti manusia yang paling rahasia. Sanggar suci, di situ ia seorang diri bersama Allah yang pesannya menggema dalam hatinya. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan menghindari apa yang jahat. Bila perlu, suara itu menggemakan dalam lubuk hatinya, jalankan ini, elakkanlah itu. Sebab dalam hatinya, manusia menemukan hukum yang ditulis Allah. Martabatnya ialah mematuhi hukum itu, dan menurut hukum itu pula, ia akan diadili. Berkat hati nurani dikenalkanlah secara ajaib hukum yang dilaksanakan dalam cinta kasih terhadap Allah dan terhadap sesama. Atas kesetiaan terhadap hati nurani, seluruh umat manusia, khususnya umat Kristiani, bergabung dengan sesama manusia yang lain untuk mencari kebenaran dan untuk hidup dalam kebenaran itu, dan memecahkan sekian banyak persoalan moral yang timbul baik dalam hidup perorangan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ternyata suara hati itu dapat tumpul atau tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi seseorang supaya melakukan perbuatan yang sesuai dengan hukum Allah yang ditulis di dalam hatinya. Apa yang menyebabkan suara hati bisa tumpul? Yang pertama,
orang yang bersangkutan tidak biasa menghiraukan hati nuraninya. Yang kedua, orang yang selalu bersifat ragu-ragu atau bingung dalam mengambil suatu keputusan, tidak tegas. Yang ketiga, pandangan masyarakat yang keliru, misalnya riba atau untung dianggap biasa. Yang keempat, pengaruh pendidikan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan lainnya yang keliru atau salah. Yang kelima, pengaruh propaganda, iklan dari mass media dan arus media massa, misalnya dari hoax. Para siswa yang terkasih, kita telah mengetahui bahwa peranan suara hati sangat penting dalam hidup kita. Karena itu, supaya suara hati kita tidak tumpul, maka suara hati kita harus dibina. Bagaimana membina suara hati? Yang pertama, mengikuti suara hati dalam segala hal. Artinya, suara hati yang baik harus diikuti, apapun resikonya. Dengan tegas mengikuti suara hati, kita telah berketetapan hati untuk mengikuti hanya yang baik. Yang kedua, mencari keterangan pada sumber-sumber yang benar. Baca kitab suci, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, bertanya bila ragu-ragu pada orang yang punya pengetahuan dan dapat dipercaya, aktif mengikuti kegiatan rohani, rekoleksi, retret, atau kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Yang ketiga, menjaga kemurnian hati. Kita harus selalu konsisten agar hati kita hanya terarah kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Selalu berefleksi, melihat langkah-langkah kita terdahulu. Bila ada kesalahan, membuat niat untuk merubahnya, dan berketetapan hati untuk maju selangkah lebih baik dari hari ke hari. Semoga kita selalu setia mendengarkan suara hati yang baik, karena itu adalah suara Allah yang menuntun langkah kita.